Assalamualaikum teman-teman, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan selalu senantiasa sehat walafiat. Di sini nasib hukum Roy dan Dr. Tifa bakal di P21 nih. Apakah akan bebas dari tersangka kawan-kawan? Kayaknya bakal susah. Dan di sini kita lihat Pak Ade Dermawan, entah iseng atau apa dia ya. Dia menunjukkan akun X punyanya Roy Suryo. Oke, tanpa panjang lebar lagi, kita langsung aja ke videonya. Let's go. Beliau mengatakan bahwa bukan Mas Roy mengupload, ya. Jadi saya bisa minta tayangkan ini nggak? Dian Sandi. Kita akan proses tadi. Jadi gini. Silakan konteksnya. Jadi kalau nggak salah nih Februari tanggal 24 2020. Ya. Apa itu, ini Pak? sudah menayangkan ijazah Pak Jokowi, Pak. Apa itu? Itu siapa? Ini namanya Konteksnya boleh, KRMP Bang. Gak Roy. ada Twitter saya, gak ada, ngaco. Ini saya kasih lihat Bapak. Gak ada. Kacau itu. Udah buktinya tayangin aja, kalau ada bukti tayangin aja. Bukan. Jadi maksudnya ada bukti, saya menjawab tayangin Bapak. aja. Saya menjawab kalau Bapak. ada bukti tayangin aja. Tayangin aja. Iya. Nah, jadi saya nggak punya Twitter kok, gimana? Bahwa dia mengatakan Ada bahwa tidak orang ada bikin Twitter sosmed. nama saya, gimana sih? Nah, ini Twitternya kan yang kita Nggak ambil. ada. Dan ini sudah kita serahkan. Nggak ada. Sekarang Sebagai ada nggak? bukti. Bisa diakses nggak? Nah, itu. Ya. Nah, itu akan Ya, ketahuan. bohong berarti. Bukti elektronik. nanti akan Bukti dibuktikan elektronik nanti. bisa Nanti akan ditayangkan. dibuktikan. Loh iya, tidak silakan akan tayangkan. tersangka Mas Roy kalau tidak Penipuan ada ini, buktinya. penipuan ini. Kalau Nggak tidak ada bisa. buktinya, Roy sudah Bohong tersangka. ini. Satu. Bohong. Itu. Dan Anda takut. Bohong. Nggak ada takut. Kalau Anda mau, kalau Anda memang benar. Oh, nggak Kalau bisa. Anda benar. Ayo, Anda contohnya berani. aja dulu. Ayo berani. Ayo, Oke. Ayo berani. Kalau berani. Ini Tidak apa, berani. Sebentar, Mbak, sebentar. Ini Tidak orang berani. nggak ngerti. Ijazah itu harus lahir kalau ada skripsi. Saya sudah pegang skripsinya. Baik. Skripsinya Baik. palsu, nggak ada lembar pengujiannya. Nah, ini. Orang nggak ngerti Ini. nih. Oke. Ijazah Ini. adik-adik. Oke. Jangan Nah. sampai anda Oke. kalian punya Adik-adik, ijazah. jangan nggak mau ada menebak skripsi. fitnah seperti Roy Suryo. Nggak bisa. Di sini kita lihat Pak Roy Suryo mulai terpojok nih. Aduh. Ini Bapak-bapak. rasanya. Bapak-bapak, sebentar, kita teruskan diskusinya. Sesaat lagi kita harus jeda sejenak. Ya, apalagi Roy Suryo mengatakan di Kotoyan Pak Kasmujo. Sejak kapan dia turun ke lapangan dengan duitnya sendiri mencari data? Dia hanya sibuk di televisi ke televisi Hari-hari. di Jakarta. Untuk apa? Popularitas dan duit. Bayangkan 3 kali 700.000, 2 juta. Itu yang dia dapatkan. Gitu loh. Dia nggak pernah cari data satu hari pun. Bagaimana dia mengklaim temuan orang? Terus mengatakan apa yang saya temukan langsung seperti temuannya. Oleh karena itu inilah saudara, kalian baca ini atau saya kasih. Ini kalian kasih ke peneliti coba. Ada banyak peneliti di universitas negeri maupun Jakarta. Inilah kalian kasih. Inilah sebenarnya Roy Suryo. Ya, apalagi Roy Suryo mengatakan Oke, lawan aja terus Pak Rismon. Si Roy itu perlu dikasih paham dia. Soalnya mereka tuh ya memang tidak sejalan dengan Pak Jokowi, tidak sejalan. Makanya kelompok dari HTP ini mungkin ya yang tujuannya untuk memakzulkan Gibran, menggulingkan Pak Prabowo. Yang sekarang ini kita sudah lihat ya dan viral bagaimana Pak Prabowo mengucapkan apa, ya kan? Malah diasumsikan seperti itu. Kita lihat nanti ada videonya. Oke. Kau. Nah, kita lihat lagi Roy Suryo nih. Roy Suryo sulit mengelak data Rifai, paten banget Pak Rifai ini. Kepada kuasa hukum Pak Jokowi, langkah konkret atau data otentik apa yang paling valid yang akan dibawa oleh kuasa hukum untuk mematahkan tuduhan para tersangka secara mutlak saat di persidangan nanti. Terima kasih. Ya. Silakan Bang Rifai dijawab. Pertama, tidak perlu langkah konkret karena kenyataannya pihak UGM, teman-teman Pak Jokowi, para dosen sudah memberikan keterangan di dalam penyidikan. Dosennya dan siapa? menyatakan bahwa Pak Jokowi betul kuliah di sana, menyelesaikan sampai akhir, melakukan ujian skripsi dan memperoleh ijazah. Ini sudah diterangkan oleh pihak yang paling berkompeten dalam hal ini UGM.
Dan mereka semua nanti akan menerangkan di bawah sumpah. Kedua, sudah dilakukan uji lapor oleh pihak kepolisian 2 kali terhadap ijazah ini dan dinyatakan identik. Apa yang disampaikan tadi Pak Roy, tanda tangan dan Identik loh, segala bukan macam, otentik ya. itu semua sudah Identik, terjawab. bukan otentik. Ya, sudah terjawab semua itu Iya, oleh palsu pihak sama UGM. palsu itu Ya. identik. Contoh, kenapa ada nama Itu doktor ilmiah dan itu. profesor? Ya, karena pada saat Palsu dia, sama pada saat, palsu. nah ini kalau lagi jelasin begini diganggu begini kan repotnya. Ya. Jadi, Kita atau Pak dengarkan. Pak dulu bicara, silakan. Ya, Saya tunggu. ya. Saya stop Udah, nih. Kita beri kesempatan Bang Rifai. Soalnya pepelesetan kalimat itu ada. Enggak, Kita biar- dengarkan biar- Bang biar- Rifai. ya, contoh. Ya. Kita dengarkan. Nyerocos aja dia. Semua UGM. Udah nih Pada ijazahnya saat nggak dia ada. membuat Bang kata Ray, profesor, diam dulu. beliau sudah keluar SK-nya. Tapi memang dari SK Mendikbud sampai dengan dilantik itu ada jeda waktu. Nggak bisa. Ini Profesor Sumitra. Tenang dulu. Kedua, soal nama So dan Soe itu sudah dijawab oleh UGM. Jadi Nggak memang bisa. menjadi menarik adalah gini. Mari nanti kita tunggu di pengadilan karena pihak UGM akan menerangkan semua apa yang terjadi terkait administrasi yang dipertanyakan Pak Roy, dan Bohong, ini semua Bang. buat kami menjadi yakin Kalau sampai bahwa tidak, ijazah ini asli kalau dan sampai apa yang tidak, dituduh bohong adalah banget. Kalau- tidak lain adalah sebuah fitnah. Dan itu nanti akan dibuktikan dalam persidangan. Ya, itu Jadi bohong ini banget soalnya. clear sekali ya, secara saintifik oleh lapor, secara kenyataan oleh orang-orang yang memang hadir pada saat Data yang Yes. bertanya kepada Yes. Kalau bukan Pak Jokowi, mungkin bagi kebanyakan orang untuk dinyatakan ijazah asli cukup ya dengan cara memperlihatkan legalisir atau adanya pernyataan resmi dari sekolah, perguruan atau lembaga yang menerbitkannya. Tapi ya khusus untuk Pak Jokowi ya beda bro, ya kan, beda. Karena legasi yang ditinggalkan oleh beliau kebanyakan ya yang membuat namanya tetap bersinar meski sudah punah. Real banget ini. Apa tujuan politik menuju tahun 2029? Pasti tuh. Dan Rosario ini, aduh, kebiasaan banget setiap debat selalu memotong pembicaraan orang. Ya, tapi selalu dibiarin aja sama hostnya. Aduh, apalagi itu tuh. Aduh, raya bersuara. Aduh. Kenapa? Karena panik bro, panik. Ya, dia selalu menghalangi pembicaraan orang. Panik, tidak bisa membuktikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gua salut lihat statementnya Pak Jokowi. Itu baru orang yang rendah hati. Ya terserah lu mau ngebully gua karena lu bilang mungkin gua apa istilahnya itu termul apa? Nah, pokoknya masa bodoh lah itu ya. Tapi statementnya oke. Dia bilang begini. Seandainya nanti Pilpres tahun 2029 2034, ya kalau Pak Prabowo nggak mau pakai anak saya, kasarnya gitu, nggak mau pakai Gibran, atau dia milih ada calon lain misalnya kayak Pak Ganjar atau Pak Anies dan lain-lain, monggo silakan, itu lebih bagus, ya kan? Kalau nggak terpilih lebih bagus. Nah masalah bagi saya kadang-kadang karena kita banyak calon-calon yang reputasinya cukup baik, cukup bagus untuk membawa Indonesia ini ke depan lebih maju. Nggak masalah, jadi nggak perlu dipersoalkan. Jangan pernah saya harus memaksakan, oh Gibran ini harus jadi wakil presiden lagi nanti di era 2029 atau 2030 sampai 2034. Nggak masalah. Ini baru, jangan kayak lo setan, ya kampretnya ini nih ya suka menghina, menghujat Pak Jokowi, keluarganya, ya kan? Taunya menghujat. Memang dasar sih. Kalau gua sebagai seorang muslim, insya Allah kita jangan sampai begitu. Nggak tahu ya kalau lu bukan muslim atau muslim sendiri juga yang merusak tatanan muslim sendiri, Pak. Orang Islam sendiri yang rusak orang Islam sendiri, ya kan? Yes. Justru umat Islam sendiri yang banyak merusak agamanya sendiri. Gua merasa malu gua sebagai seorang muslim, ya kan? Bukan umat lain, bukan agama lain. Nah, ya itu kerjanya gibah, bergunjing, menghina, macam-macam lah pokoknya. Yang notabene-nya agama Islam seperti gua, agamanya sama. Jadi gua malu. Mendingan lu pindah agama aja lu. Kalau lu memang kerja lu gitu, itu namanya lu bukan umat Nabi Muhammad SAW. Kalau umat Nabi Muhammad SAW itu nggak pernah begitu sifatnya, humble, rendah hati, pemaaf dan lain-lain sebagainya. Kampret lo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap Pak. Nih Bapak nih bisa menjadi panutan orang tua yang baik nih, memberi saran kepada sesama yang baik, berpikir dengan baik juga. Setuju Pak. Mantap Pak. Pak Prabowo orang desa nggak pakai dolar. Halah, pada saat pintar memahami konteks aja nggak becus.
Oke, mau dijelasin nih bos. Memahami konteks aja gak becus. Itu loh masalah Prabowo bilang orang desa nggak pakai dolar. Sok-sokan ngasih tahu Prabowo. Prabowo juga tahu. Prabowo itu juragannya Purbaya. Lalu emang sama Purbaya pinteran siapa? Gini, itu udah kalau dalam komunikasi itu komunikasi dasar. Sama seperti ayah komunikasi sama anaknya. Nih saya pakai analogi ya. Misalkan begini, biasanya saya itu kalau tiap bulan itu gajian dapat insentif selain gaji pokok. Nah kebetulan bulan ini saya gajian tuh cuma gaji pokok aja, nggak dapat insentif. Saya bilang sama anak saya, "Nak, kamu fokus aja belajar karena biaya sekolah kamu tuh nggak pakai duit insentifnya ayah." Itu loh, saya nggak harus jelasin ke anak saya kenapa saya tidak dapat insentif. Misalkan KPI saya tidak sampai target, ataupun penjualan bulan ini saya menurun drastis, gitu kan. Saya tidak harus jelasin kepada anak saya begitu loh. Anak saya masih SD gitu, suruh fokus aja belajar. Nah itu juga yang dilakukan oleh Prabowo kepada orang-orang desa itu. Fokus aja Pak bertani. Bapak itu nggak pakai duit, nggak pakai dolar, pakai rupiah. Gitulah kira-kira pakai analogi gitu aja nggak paham gimana sih? Tapi yang betul, saya juga orang desa, ya kan? Orang desa yang nggak tahu bentuknya dolar tuh kayak apa, nggak tahu, ya. Boro-boro pakai dolar, ya kan? Tahu dolar aja nggak tahu aku. Taunya rupiah. Bilang pengacara mawar rambutnya apa kuning warna-warni ya. Ada pengacara kemarin nyindir saya, makanya sih saya balas nih Roy. Ya, saya mau beberapa 2 minggu ini saya nggak mau tanggapi Roy Suryo karena saya merasa ini perkaranya itu dia udah di ujung tanduk. Tapi karena memang dia nyindir saya terus, maka saya tanggapi nih, ya. Nah, saran saya mereka ini banyak-banyak doa aja atau tobat nasuha, ya. Karena kalau memang mereka itu ingin perkaranya itu dihentikan, ada beberapa kategori dalam ketentuan hukum acara pidana perkara tersebut dihentikan. Yang pertama, salah satunya adanya RJ, Restoratif Justice. Yang kedua, perkara tersebut tidak cukup bukti, ya nggak mungkin sudah tersangka yang bersangkutan kan gitu. Terus yang ketiga, pelapor ataupun terlapor meninggal dunia. Atau yang keempat, sakit jiwa atau gila. Kalau enggak dia gila dulu, baru dihentikan perkaranya. Itu bukannya. Kalau semua perkara yang mau dihentikan dia harus gila dulu, ya kan? Kalau gila nanti ada surat keterangan sakit jiwa dari rumah sakit, itu bisa dihentikan perkaranya gitu loh. Selama ini baik dia mendatangi Pak Irfan baru masuk terus dalam di MK ada kejadian CLS padahal itu merupakan suatu kepanikan yang bersangkutan karena dia sudah merasa maju kena mundur kena. Jadi dia mencoba untuk mendatangi yang tadi itu Wairwasum dan lain-lainnya. Tapi itu mereka nggak ditanggapi karena status mereka ini TSK. Orang dia datang ke Komisi Reformasi Polri aja ditolak. Alasan Komisi Reformasi Polri jelas bahwasanya mereka ini tersangka. Kecuali dia ini nggak tersangka. Nah, itu persoalan yang sangat kompleks untuk dikaji. Artinya Polda Metro Jaya melalui Humas sudah bilang kita tunggu minggu depan. Nanti akan kita umumkan apakah P21 atau tidak. Ya kalau sumpamanya melihat dari segi pembuktian, buktinya sudah sangat banyak sekali. Sudah ratusan juga saksi-saksi yang diperiksa. Mau bukti apa lagi? Jadi mereka juga saya lihat menggugat Polda Metro Jaya ke Komisi Informasi Publik KIP DKI Jakarta. Itu hanya sia-sia aja itu menurut saya, nggak ada gunanya. Dan mereka sudah kalah berkali-kali dan bertubi-tubi mereka kalah, tapi nggak sadar-sadar diri juga gitu loh. Makanya saya bilang udah melihara bebek aja di sawah gitu. Oke, kalau lamanya waktu P21 ini menurut Abang sesuai tahapan tidak sesuai atau tidak? Yang pertama, kenapa lama proses pelimpahan antara P19 ke P21 kan gitu? Karena memang terlapor ini sangat banyak sekali dan pelapornya juga banyak, makanya penyidik bilang, "Oi, Riva dan kawan udah takut."
takut. Makanya indikatornya gampang aja. Respon yang kencang aja takut. Yang 5 lagi ya dugaan saya juga takut. Cuma caranya mungkin beda-beda. Ini sebuah breakthrough yang saya bersama Mas Roy Suryo itu lakukan, itu adalah melakukan gugatan sengketa kepada PPID Polda Metro Jaya melalui sidang KIP. Kami itu nggak akan minta RJ, Pak. Gitu. Kami itu melakukan apa yang disarankan atau apa yang tertulis dalam undang-undang, bahwa penghentian perkara itu banyak caranya. Wong ngomong kok mintra-mintri saenake sendiri. Orang ngomong sendiri kok ngawur, tuwekan. Gak ngerti sama sekali.